Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, peserta kuliah Ulumul Quran yang berbahagia. Kita lanjutkan kuliah kita pertemuan ketiga I'jazul Quran dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. I'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ijaz adalah menetapkan kelemahan. Sebagai bukti benarnya seseorang yang mengaku menjadi nabi atau rasul. Kalau ada orang mengaku nabi atau rasul, pasti dia membawa mukjizat. Itu. Kalau ada nabi atau rasul tidak membawa mukjizat, diragukan kenabiannya atau kerasulannya. Meskipun karakter mukjizat nabi dan rasul itu bisa jadi berbeda-beda, karena nabi dan rasul itu, kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi, kan begitu. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, ya, khorijul ada, yang berlaku untuk nabi dan rasul. Jadi kan ada macam-macam khorijul ada, kan, ada mukjizat untuk nabi, ada karomah untuk waliullah, ada ma'unah untuk kaum muslimin, ada istidraj untuk orang kafir. Jadi sama-sama keluar dari kebiasaan, tapi kalau dia itu nabi namanya mukjizat, kalau waliullah namanya karomah. Seperti misalnya suatu saat Umar bin Khattab teriak dengan keras, irfa ilal jabal, itu naik ke bukit, menyuruh Khalid bin Walid yang sedang jihad di Syam. Padahal Umar bin Khattab di Madinah, Khalid bin Walid di Syam. Gimana bisa sampai? Yaitu karena karomahnya Allah yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Kalau ma'unah itu sesuatu yang di luar kebiasaan yang terjadi pada orang muslim seperti umumnya, ya. Misalnya kita ditolong oleh Allah, itu kalau kita sadar, ma'unah kita itu banyak sekali. Sementara istidraj adalah sesuatu yang tidak biasa, yang terjadi pada orang kafir. Fir'aun itu ada cerita dia nggak pernah sakit. Kalau ada lalat yang hinggap di kepalanya, lalatnya langsung mati. Ada cerita begitu. Itu istidraj. Gara-gara dia mengaku Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum, Al-Quran sebagai mukjizat akhir zaman untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW telah menantang orang Arab agar membuat yang semisal Al-Quran. Ya kan, sudah pernah saya sampaikan, kan? Ya, bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Muhammad. Sampai sekarang Al-Quran yang kita baca sehari-hari, yaitu kalamullah, ya, bukan kalam Muhammad, ya, yang diturunkan Allah sebagai bukti atas pengakuan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Aspek kemukjizatan Al-Quran pada legalitas kenabian Rasulullah SAW, ya, bukan sebaliknya. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat itu bukti nyata atas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya, ya. Bukan Nabi itu jadi bukti kemujizatan Al-Quran, bukan. Kenapa? Karena kalau Nabi sudah meninggal dunia. Sementara Al-Quran selamanya masih ada. Itu. Jadi Al-Quran menjadi bukti bahwa yang membawa ini adalah Nabi. Itu. Bukan Nabi menjadi bukti ini mujizat Al-Quran. Bukan begitu. Ya, jangan dibalik, hati-hati. Al-Quran adalah kalamullah yang tidak bisa disifati sebagai makhluk atau kholik. Sebagaimana dalam pembahasan ulama mutakalimin, perdebatan antara Mu'tazilah, ya, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jangan, nggak usah masuk ke perdebatan itu. Agar kita selamat, ya, Al-Quran seperti apa yang disampaikan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, gitu kan, firmannya Allah. Nah, cara yang benar dalam beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meninggalkan pembahasan yang sifatnya perdebatan nggak ada ujungnya itu. Karena iman itu menggunakan dalil akli, sementara akal tidak bisa mengindera. Al-Quran sendiri tidak menjelaskan mengenai itu, ya, kecuali hanya pada batasan Al-Quran itu kalamullah. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum. Al-Quran pasti berbahasa Arab, ya, bukan buatan orang Arab, bukan buatan Rasulullah SAW, tapi kalamullah. Seperti yang pertemuan sebelumnya pernah disampaikan.
Al-Quran turun dan sampai kepada kita dengan bahasa Arabnya, baik lafaz maupun maknanya. Ya. Al-Qari'ah itu bahasa Arab. Mal-Qari'ah bahasa Arab. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dan seterusnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Karena itulah ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, yuk kita perkuat interaksi kita dengan Al-Quran sehingga kita memang betul-betul menyadari bahwa kita ini makhluk ditolong oleh Allah dengan Al-Quran, begitu loh. Diberi petunjuk oleh Allah melalui Al-Quran begitu. Kalau kemudian kita jarang memegang Al-Quran, lalu kita ini siapa sebetulnya, kan begitu. Ya, ayo ya, kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencintai Al-Quran. Ada juga ayat di Quran surah Yusuf ayat 3 sampai 5. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Masya Allah. Jadi Quran surah Yusuf ini menceritakan tentang penuh ceritanya Nabi Yusuf ya. Kalau kita lihat misalnya nama-nama Nabi itu semua juga disebutkan di dalam Al-Quran ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru Muhammad al-Mustafa, itu kan, Masya Allah ya. Jadi kemujizatan Al-Quran itu terletak pada aspek bahasanya. Ya, bukan karena aspek-aspek yang lain, bukan karena sejarahnya, bukan karena kesehatannya, psikologisnya, ilmiah, berita-berita gaib, hukum, bukan. Semata-mata karena bahasanya saja. Bahasa Al-Quran itu, ya. Makanya kalau kita berkomunikasi dengan Al-Quran, itu Masya Allah, itu rasanya memang betul-betul merasuk dalam diri kita. Aspek bahasa inilah yang bisa kita indera secara langsung. Bisa menyentuh pemikiran perasaan kita. Menggunakan pengungkapan atau takbir yang sangat fasih. Dengan uslub yang kaya. Ketinggian uslub mencapai derajat ketinggian paling puncak. Sampai pada tingkat yang sangat mengagumkan. Mengagumkan setiap manusia yang mendengar dan membacanya. Karena Al-Quran berbeda dengan mujizat-mujizat yang lain. Al-Quran berbeda dengan hadis. Hatta itu hadis qudsi. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Ya, tadi di Quran surah Yusuf tadi dijelaskan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab yang sering digunakan komunikasi oleh orang-orang Arab maupun oleh manusia pada umumnya. Karena apa? Karena bahasa Al-Quran itu bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Al-Quran tampak jelas pada fasohah, balaghah, dan uslubnya. Sampai pada tingkat yang mencengangkan, bahkan berdaya ijaz yang lain. Ya, melemahkan. Sekilas tentang fasohah, balaghah, dan uslub ya. Ini nanti ada di bahasa Arab 5. Ya. Fasohah, ada fasohatul mutakalim, ada fasohatul kalimah, ada fasohatul kalam. Fasih ya, fasih. Kalau balaghah, ada balaghatul kalam, ada balaghatul mutakalim. Bali. Ya, itu. Kalau uslub ada uslub ilmiah, uslub adabi, uslub khitabi. Ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah itu dengan dalil-dalil yang qat'i, dengan penjelasan-penjelasan yang rasional. Maka ini yang diseru pemikiran. Itu. Wal mau'izatil hasanah, yang diseru perasaan. Wa jadilhum billati ahsan, dengan debat yang terbaik. Maksudnya debat yang terbaik itu apa? Menggunakan akhlak yang paling baik. Ingat, kita hanya menyampaikan bahwa yang membuat faham itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian tentang usul Al-Quran, misalnya ya, metode berbicara yang digunakan
oleh orang yang berbicara dalam menyusun kalimat-kalimatnya, dalam memilih kata-katanya. Ya al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kalau ini firman Allah, ini jelas sekali ya Allah. Insyaallah. Orang yang membaca ayat-ayat di atas dengan tartil, ya misalnya dengan diresapi, akan merasakan adanya intonasi nada yang jelas dan merasakan bahwa ayat-ayat tersebut terbagi-bagi menjadi beberapa irama yang pas, yang sesuai dengan pembagian teks dari segi nahwu maupun pemikirannya. Masya Allah ya. Kalau membaca Al-Quran diresapi betul itu, kadang kita itu nangis sendiri, tersenyum sendiri gitu. Ya, ya semoga kita semakin dikuatkan oleh Allah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.